Siapa di antara teman-teman semuanya yang pernah menggunakan aplikasi pinjaman online legal? Dan saat Anda sudah mengajukan data-data, sudah verifikasi wajah, swap foto, dan sebagainya, nah saat dikasih limit lalu Anda melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjol legal tersebut. Tetapi beberapa saat kemudian ternyata pengajuan Anda ditolak atau tidak disetujui. Nah, ini pasti Anda tanda tanya apakah alasannya, lalu kenapa bisa ditolak, dan ketika beberapa jam kemudian setelah pengajuan Anda ditolak itu ternyata banyak sekali tawaran-tawaran yang dikirimkan melalui SMS, melalui chat WhatsApp, melalui email, di mana tawaran tersebut berisi tawaran menawarkan pinjaman uang. Ada yang mengirimkan link, ada juga yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, ada juga yang tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Nah, kenapa pengajuan Anda tersebut bisa ditolak dan tiba-tiba dikirimi tawaran-tawaran pinjaman lain yang tidak Anda kenal? Anda pasti penasaran, ingin tahu jawabannya, makanya silahkan kalian tinggal simak video ini sampai selesai agar kalian bisa paham dan bagaimana alasannya kenapa pengajuan Anda bisa ditolak. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat mental, masih dalam keadaan stabil mental, dan tentunya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai pengalaman ketika pertama kali mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online legal, tetapi pengajuan Anda ditolak, dan setelah ada keputusan ditolak tersebut beberapa jam kemudian, tiba-tiba banyak tawaran dari pinjol-pinjol lain. Ada yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, ada juga yang tidak, ada yang mengirimkan link ke SMS ataupun ke chat WhatsApp. Anda pasti penasaran kenapa pinjaman uang Anda ditolak di pinjol legal tersebut. Nah, menurut pengalaman saya dulu ketika mengalami penolakan dari salah satu pinjaman online legal, setelah saya telusuri, ternyata ada dugaan antara pinjaman online legal dengan pinjol ilegal itu ada semacam jual beli data, atau ada juga semacam memang ada unsur kesengajaan dari pihak pinjaman online legal menolak permohonan pengajuan kita, lalu data-data kita diserahkan ke pinjol ilegal. Itu ada dugaan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita pertama kali mengajukan data-data di pinjol legal, kita tidak pernah ngasih data-data kita ke pinjol yang lain, hanya di satu pinjol legal saja. Nah, setelah mengajukan pinjaman uang di pinjol legal tersebut, lalu karena ditolak, tiba-tiba banyak tawaran yang mengirimkan link ke SMS tentang menawarkan pinjaman, ada yang pencairan cepat, bunga ringan, dan sebagainya. Ada juga yang mengirimkan tawaran pinjaman uang ke chat WhatsApp, dan ke chat WhatsApp itu biasanya ada yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, tetapi pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Nah, dari situ juga secara logika, jika kita berpikir akal sehat, kita pertama kali mengajukan data-data di pinjol legal, tetapi kenapa tiba-tiba banyak tawaran dari pinjol ilegal yang masuk ke nomor handphone kita? Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana pinjol ilegal tersebut tahu nomor handphone kita, tahu data-data kita, tahu nomor rekening kita, kalau kita tidak mengajukan data-data kepada mereka? Nah, dari situ juga udah bisa disimpulkan bahwa antara pinjol legal ada dugaan memang bekerja sama dengan pinjol ilegal untuk saling berbagi penghasilan atau saling berbagi keuntungan. Itu bisa saja terjadi. Walaupun ini hanya dugaan, tapi dari fakta yang terjadi, nasabah yang pertama kali mengajukan data di pinjol legal, tetapi kok bisa bocor ke pinjol ilegal? Jadi tidak mungkin, karena kita kan tidak pernah ngasih data-data kita, termasuk nomor handphone. Nomor handphone itu kan hanya kita yang tahu, hanya teman-teman kita yang tahu. Ketika kita mengajukan data-data di satu pinjol, kenapa banyak pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman? Nah, dari situ juga sudah bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwa bahaya kita mengajukan data-data di pinjol legal, nanti kemungkinan bisa bocor dan akhirnya banyak tawaran dari pinjol ilegal. Itulah bahaya dan jebakan pinjaman online.
Makanya buat teman-teman semuanya tetap ekstra hati-hati. Siapapun Anda yang mungkin ada penasaran ingin mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online legal, tetap berhati-hati karena data-data kalian tidak ada jaminan 100% aman, walaupun mungkin di situ dicantumkan bahwa data-data kalian aman, tidak akan disalahgunakan, tapi pada faktanya mungkin pinjol legal ini tidak menyalahgunakan data-data kita, tetapi siapa tahu ada oknum dari pinjol legal ini yang menjual belikan data-data kita ke pinjol ilegal, dan buktinya banyak tawaran dari pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman uang dengan segala kemudahan, tetapi itu hanyalah jebakan. Dan waktu itu setiap ada tawaran melalui chat WhatsApp ataupun SMS, selalu saya blokir, tidak pernah saya buka, tidak pernah saya baca, karena apalagi yang dikirimkan melalui SMS itu biasanya mengirimkan link. Nah, link itu sangat berbahaya sekali ketika kita mengklik link tersebut, semua data-data di HP kita akan langsung secara otomatis diambil oleh mereka. Makanya tetap berhati-hati buat teman-teman semuanya, apalagi yang belum pernah menggunakan pinjaman online, tetap berhati-hati dengan data-data Anda, amankan data-data Anda, jangan sembarangan ngasih data-data pribadi pada siapapun termasuk pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan berniaga, kesulitan apapun, saya selalu menyarankan teman-teman untuk selalu berdoa pada Allah, memohon ampun pada Allah, banyak beribadah, banyak istighfar, banyak bersolawat. Insya Allah segala permasalahan Anda akan selesai dengan jalan Allah. Allah akan memberikan segala solusi pada Anda, dan insya Allah Anda akan bisa keluar dari permasalahan tersebut. Yang pasti kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.